Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda, senang sekali Bincang 56 dapat kembali hadir bersama saya Ramdan. Selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan tema yang menarik dan aktual. Pemirsa, bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 yang lalu pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri terkait dengan pengaturan seragam dan juga atribut sekolah. Dan keluarnya SKB tersebut mendapat tanggapan dari sejumlah pihak, ada yang pro dan juga kontra. Oleh karena itu kita akan mencoba mencermati terkait dengan keluarnya SKB 3 Menteri tersebut dalam perspektif pendidikan. Dan pada sore yang berbahagia ini Bincang 56 akan membahas tema tersebut mengenai SKB 3 Menteri, mencermati SKB 3 Menteri. Dan untuk membahas SKB 3 Menteri dalam perspektif pendidikan, saya juga menghadirkan narasumber yang berkompeten, yang bagi Anda pemirsa pecinta Bincang 56 sudah tidak asing lagi melihat, menyaksikan dan juga mendengar gagasan-gagasan beliau. Dan ini Pak Aswandi, Pak Dr. Aswandi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya di tengah kesibukan beliau, masih bisa menyempatkan hadir di TVRI Kalimantan Barat untuk berbagi terkait dengan bagaimana kita akan mengulas, menganalisa, mencermati mengenai SKB 3 Menteri tersebut, khususnya di Kalimantan Barat. Baik Pak Aswandi, menarik karena memang ini masih hangat, dan kalau kita membaca berita baik di media online maupun media konvensional, memang masyarakat banyak membincangkan terkait dengan SKB 3 Menteri ini yang notabene ditujukan kepada sekolah-sekolah. Sebelum membahas lebih jauh secara detail mengenai apa isi daripada SKB 3 Menteri ini, saya ingin pandangan dulu ke Pak Aswandi selaku pengamat pendidikan. Ketika hadir atau ketika keluar SKB 3 Menteri kemarin ini, apa yang menjadi perasaan atau tanggapan dari Pak Aswandi? Silakan. Baik, lahirnya SKB 3 Menteri ini kadang membuat kita rasanya ada rasa malu juga gitu ya. Kenapa kita masih meributkan soal pakaian seragam gitu ya? Karena kita tahu hari ini semua bangsa di dunia ini mereka mempersiapkan generasi mudanya itu sampai bagaimana untuk bisa tinggal di bulan. Ketika orang sudah semua berpikir masa depan, ingin menguasai dunia ini. Ada yang ingin mencetak, melahirkan misalnya manajer unggul dunia, kelas dunia kayak Singapura ya. Ada yang ingin menciptakan manusia kreatif kelas dunia semua itu ya. Saya sempat mencatat itu. Cina, Inggris, Singapura terakhir. Semuanya mereka bicara tentang bagaimana menjadi pemimpin di dunia ini, mereka generasi muda mereka ini. Lalu kita ribut dengan urusan pakaian seragam. Jadi itu yang membuat saya terasa malu juga. Kok kita masih kutak-katik persoalan yang bukan tidak penting ya. Kok sebenarnya itu bisa diselesaikan di tingkat daerah. Lalu kita munculkan menteri, terlibat 3 menteri di situ sehingga menjadi isu nasional. Benar yang memang hari ini saja saya ikuti terus di koran itu, di Republika, di Kompas, sampai yang kemarin saja masih memberitakan itu. Jadi belum di media sosial lainnya ya, masih terjadi polemik ini memang. Petinggi-petinggi bangsa ini masih mengalami polemik, ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang minta dicabut, ada yang minta mendukung. Betul, itu masih kontroversi itu. Itu kan mesti diberikan pemahaman itu. Sebenarnya mesti diberikan pemahaman, barangkali sosialisasi yang lebih gencar lagi dengan SK ini. Karena 30 hari setelah ditetapkan, tanggal 3 Februari kan ditetapkannya itu. Berarti 3 Maret itu kan mesti sudah selesailah urusan peraturan-peraturan yang
yang dianggap tidak sejalan dengan SKB 3 menteri ini diminta dicabut, kalau kebijakan-kebijakan minta dianulir semua itu kan. Lalu waktu ini kan berjalan tidak mundur, terus bergerak waktu ini kan. Kita belum mendengar reaksi masyarakat di daerah. Kalau tidak salah saya baru baca itu di Padang sendiri sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, ada peraturan. Karena kejadian ini kan sebenarnya udah lama ya. 2014 sudah terjadi di mana-mana. Pernah di Bali terjadi seperti ini, pernah di Papua Barat terjadi seperti ini, pernah di NTT pernah terjadi kan ya. Nah, yang terakhir di SMK Negeri 2 Padang itu lalu ramai. Jadi kita tidak mungkin ya pada kesempatan ini mau membahasnya lebih luas lagi ya, karena pasti banyak persoalan-persoalan yang ada di sekitar itu. Ya. Jadi saya membatasi diri dari soal pendidikan saja. Jadi ya kok kejadian di Padang lalu mencuat gitu ya sampai menasional kan ya. Padahal sebelumnya kan tidak terlalu juga ya, yang jumlahnya lebih banyak malah. Jadi kalau menurut Pak Aswandi selaku pengamat pendidikan yang sudah lama menekuni bidang pengajaran, bahkan juga sudah pernah mengajar di tingkat SD, kalau di tingkat perguruan tinggi kan tidak menjadi persoalan karena ini memang diatur di tingkat pendidikan dasar hingga menengah. Dan lahirnya aturan ini karena ada kasus, sehingga kemudian pemerintah tidak ingin kasus ini melebar sehingga mengeluarkan sebuah aturan. Itu memang positifnya seperti itu, Bapak. Iya. Jadi negara kita ini kan negara yang Bhinneka Tunggal Ika ya, selalu disebut-sebut itu 4 pilar ya. Jadi persoalan yang begini ini mesti riskan itu. Itu kan karena ada orang yang tidak beragama Islam diwajibkan untuk menggunakan busana Islam. Ini kan riskan seperti itu. Makanya kita tidak juga setuju ya sampai sejauh itu gitu. Hanya soal pakaian. Saya kira siswa yang dipersalahkan tuh dia berpakaian yang biasa juga sih, tidak dilarang. Hanya barangkali waktu itu dia tidak menggunakan ya katakanlah jilbab begitu ya. Kok itu dipersoalkan? Selama ini kan orang tidak mempersoalkan itu. Nah, jadi wajar kalau lalu muncul ke permukaan. Itu kan memang tidak bijak itu apa yang terjadi di sekolah SMK 2 Padang itu. Dalam pandangan saya itu tidak bijak, tidak pas itu. Pertama melanggar hak asasi manusia misalnya ya. Yang kedua ya prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 itu kalau tidak salah saya di pasal 4 ayat 1 itu sudah dicantumkan tidak boleh terjadi diskriminatif seperti itu. Jadi ya selain melanggar hak asasi manusia, ya juga saya lihat ya dia melanggar prinsip yang sudah prinsip penyelenggaraan pendidikan yang itu yang telah diatur di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, kan begitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang salah itu memang harus dikoreksi. Ya, Pak, saya ingin menceritakan kita tidak terlalu banyak mengulas bahasa hukum dari aturan ini, Pak ya. Iya. Yang menjadi pertanyaan menggelitiknya adalah ketika seragam sekolah harus diatur oleh pemerintah pusat. Padahal kan ini adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Nah, di sini yang menjadi muaranya, Pak. Ternyata memang hal yang sederhana, seragam sekolah, menjadi atensi besar bagi negara. Berarti kan ini ada sesuatu yang mesti harus kita cermati, Pak. Kalau kita melihat kenapa kemudian pemerintah mengeluarkan bahkan sampai 3 menteri yang kemudian menyepakati untuk mengatur ini. Poin pertamanya adalah misalnya SKB ini ditujukan bagi sekolah negeri dan aturannya adalah seragam sekolah. Kalau Bapak melihat sebagai pemerhati pendidikan, munculnya aturan seragam sekolah ini, Pak? Sebenarnya ya kalau didasarkan pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah ya nomor 23 tahun 2003 ya, beberapa tahun yang ini 2003 pemerintah daerah itu kan sudah dibagi kewenangan itu. Sebenarnya urusan seperti pakaian, seragam dan sebagainya ya cukuplah diselesaikan di pemerintah daerah.
Kalau di sekolah menengah atas, menengah ya, SMA atau SMK, kan cukup disajikan oleh gubernur ya. Nah, lalu kalau di sekolah dasar, sekolah sampai sekolah SMP, itu kan ada bupati, wali kota, kan cukup di situ sebenarnya. Ya. Karena mungkin persoalannya nggak selesai di tingkat daerah, sehingga kemudian pemerintah pusat mengambil alih sehingga muncul aturan ini. Ya, kita tidak seperti itu. Saya belum sampai ke sana melihatnya. Jadi ya buktinya kemarin keluar surat peraturan itu kan dia ngikut aturan yang diatur sendiri juga. Kok bisa gitu ya? Setelah keluar surat itu lalu dia menindaklanjuti mengatur buat peraturan baru pemerintah daerah di Padang sana. Itu pun saya nampaknya masih pro dan kontra juga kan, karena yang secara nasional juga itu masih diperdebatkan barangkali ya. Jadi banyak orang yang masih belum mau ngikut-ngikut juga. Nah, kan itu mesti udah ada aturannya. Jadi kenapa sampai melebar ke pusat? Barangkali ya karena gubernur kan di bawah Menteri Dalam Negeri. Dan kalau tadi Bapak bercerita bahwa persoalan ini sudah ada sejak 2014. Oh iya. Dan sekarang 2021. Artinya selama 7 tahun berjalan ada kasus-kasus serupa sehingga kemudian supaya tidak terjadi persoalan yang sama dan melebar di semua daerah, kemudian lahirlah aturan ini begitu Pak. Iya. Ya mestinya itulah tadi saya bilang ya, mestinya ketika di 2014 itu kan malah sangat banyak itu, hampir semua murid dilarang kan waktu itu ya. Itu mestinya ya udah mulai diperingatkan betul itu dengan SK seperti ini. Nah, ini kan udah 6 tahunan lah berarti ya, kurang lebih 7 tahun ya. Itu berproses, justru mencuat menjadi berita nasional di satu sekolah yang tidak semuanya murid melakukannya. Padahal sebelumnya itu kan luar biasa itu, tapi ya tidak memberita menjadi seperti ini kan ya. Pasti ada faktor lain biasanya yang kita tidak mungkin membahasnya di sini. Ya. Dan jadi aturan ini kan dalam rangka untuk memberikan toleransi, keragaman seperti itu Bapak. Jadi itu sebenarnya itulah saya bilang tadi, ketika mestinya tidak terjadi seperti itu. Yang membuat saya malu kan di situ ya. Masalah harus dipaksakan orang yang tidak beragama Islam menggunakan busana Islam itu kan saya kira tidak juga. Atau sebaliknya misalnya. Iya, atau sebaliknya tidak boleh dipaksakan itu. Jadi ada pemaksaan itu yang membuat ya barangkali ya kalaupun dihimbau barangkali masih lembut lah bahasanya ya. Ini kan dipaksakan sehingga siswa ini merasa tertekan juga dengan aturan itu. Jadi sehingga mengganggu ya proses belajar mengajarnya pasti itu. Jadi ya udah, ini kan memang di era-era sekarang ini, beberapa tahun terakhir ini kan soal-soal yang begini kan sensitif. Nah, itu juga maka kenapa ini lalu muncul gitu ya. Nah, kan dulu enggak banyak itu kasus-kasus yang bersentuhan dengan apa ya, persoalan yang seperti ini ya. Nah, jadi enggak terlalu mengemuka. Ini kan dia muncul di zamannya gitu, di eranya, di saatnya juga. Memang ya seperti itu. Di mana-mana seperti itu. Barangkali modus hari ini pakaian muslim barangkali ya. Bisa saja nanti soal di modus lain, bisa saja persoalan lain lagi ya. Nah, jadi kan menurut saya itu semuanya persoalan yang hanya gejala-gejalanya saja sebenarnya itu. Makanya saya sudah menyatakan secara tegas di dalam tulisan saya, di opini saya, kita tidak boleh hanya menyelesaikannya di tataran yang muncul saja itu, karena pasti tidak selesai masalahnya. Besok muncul lagi masalah lain. Jadi kenapa itu terjadi? Mesti ya dikaji betul-betul ini. Ya orang Indonesia ini mudah sebenarnya kalau ingin duduk bersama-sama gitu ya. Mudah menyelesaikan yang begini-begini sebenarnya. Asal duduk bersama, betul-betul kita ingin bersama-sama membangun bangsa ini, saya kira ya tidak terlalu sulit. Ini kan kadang-kadang menjadi sulit karena kita nih belum sungguh-sungguh secara ingin bersama-sama membangun Indonesia ini. Ya. Pak, kalau kita membahas lebih dalam lagi terkait dengan SKB 3 Menteri ini, setidaknya ada 6 keputusan atau ada 6 poin yang
harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengimplementasikan. Yang poin pertamanya adalah ditujukan kepada sekolah negeri, bukan kepada sekolah swasta. Bagaimana Bapak mencermati ini? Perlu dilakukan koreksi? Saya sebenarnya pikiran saya tidak dibatasi mestinya ke negeri. Ini barangkali dicobakan dulu ke sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, ya kan? Kita tuh maunya ya semua semasuk sekolah swasta. Itu kalau bisa ya dilakukan untuk semua jenjang menanya. Jangan sampai hanya di sekolah negeri saja. Sekolah swasta pun tidak apa-apa, yang umum tidak masalah kok. Tetapi nanti kalau minta untuk sekolah swasta juga akan ada persoalan baru lagi, Pak, sehingga kemudian pemerintah mengambil yang lebih bijak hanya ditujukan kepada sekolah negeri. Karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, itu jadi kan mudahnya itu kan pemerintah ini kan mau mencari yang mudahnya juga, ya. Dia berdasarkan kewenangannya. Kebetulan ya kewenangan menyelenggarakan pendidikan itu kan ada pada pemerintah, kedua ada pada masyarakat, ya. Masyarakat itu sekolah swasta itu. Tapi saya kira masyarakat tidak masalah kalau kita mau belajar tentang ya pluralistik begini, ya, tidak ada masalah. Kan banyak juga di tempat-tempat lain yang orang tidak mempermasalahkan itu. Bahkan di NTT itu sekolah Muhammadiyah itu semua gurunya, semua muridnya malah bukan Islam, bisa berjalan. Dan sebetulnya dengan munculnya SKB ini menguatkan pendidikan pluralisme atau justru sebaliknya, Pak? Kalau baik, menurut Pak, saya jawabnya ditahan dulu, Pak. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan terus lanjutkan terkait dengan bagaimana kita mencermati SKB 3 Menteri. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah dalam Bincang 56. Vaksinasi untuk kekebalan tubuh. Tujuan dari vaksinasi adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kalimantan Barat. Kepada masyarakat Kalimantan Barat, tetap harus menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Masyarakat Kalimantan Barat siap untuk divaksin. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional, dan bermartabat dengan berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan. Ayo tonton TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Baik, terima kasih Anda kembali lagi dalam Bincang 56, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kita membincangkan mengenai mencermati SKB 3 Menteri bersama dengan pengamat pendidikan Bapak Dr. Aswandi. Baik, Pak Aswandi, tadi sempat terjeda terkait dengan keluarnya SKB 3 Menteri yang mengatur seragam sekolah dan atribut sekolah. Meskipun kita belum membahas secara keseluruhan, poin utamanya tadi adalah dengan munculnya SKB ini karena menjawab kasus-kasus serupa yang terjadi di Padang dengan penggunaan pakaian agama tertentu. Nah, ini pemerintah ingin mencoba menguatkan nilai-nilai pluralisme dengan hadirnya aturan SKB ini, atau menurut Bapak justru melemahkan, Pak, dengan munculnya aturan ini? Menurut saya memang ingin menguatkan. Ingin kan artinya orang kalau sudah ya seperti itu kan, misalnya dia tidak beragama Islam, lalu disuruh berbusana Muslim, lalu ditolak, lalu ramailah berita ini. Mudah-mudahan dia menjadi pelajaran kita semuanya, bahwa ya kasus ini jangan sampai berkembang dalam masyarakat, karena
kejadiannya yang hanya di satu sekolah itu lalu melebar kan sampai sekarang, hari ini sampai hari ini bahkan ya itu tetap masih menjadi perdebatan. Nggak apa-apa, ya di tingkat pusat saja di DPR juga saya membaca ya anggota komisi yang ada di DPR juga ya masih pro dan kontra juga. Nggak apa-apa, biar berbeda itu kan biasa. Tinggal dia nanti ya dibicarakan sama-sama. Jadi artinya dalam rangka menyiapkan masyarakat Indonesia ini siap nggak dengan perbedaan sebetulnya. Jadi itu salah satu yang harus kita kita inginkan. Jadi ketika kita merasa hidup di negeri ini ya mesti harus siap dengan perbedaan itu. Barangkali ya selama ini kita belum siap. Jadi saya kira ini juga menjadi pembelajaran buat kita. Jadi pembelajaran buat kita dalam kasus yang ada di Padang ya. Tapi yang kemudian muncul di belakang ini kan seakan-akan multitafsir terhadap peraturan itu. Makanya saya bilang tadi awal-awal, sosialisasikan, dijelaskan betul ini, karena apa yang direspon oleh masyarakat dalam saya ikuti itu banyak juga yang salah memahami aturan ini. Seakan-akan ya itu tadi, karena di saat-saat ini orang sering guncang-gancing seperti ini, lalu kecurigaan kadang muncul kan ya. Jadi itu biasalah itu. Jadi dalam bermasyarakat biasa, dan itu mesti diluruskan semuanya. Ternyata tidak sebagaimana yang ditakutkan selama itu. Jadi takutkan misalnya perempuan tidak boleh berjilbab lagi, yang takut-takut kan begitu. Padahal kalau kita baca di pasal-pasalnya itu, di pasal 1 saja, di situ ada 2 alternatif. Silakan menggunakan yang khas keagamaan, yang satu juga pilih yang tidak khas keagamaan. Jadi di diktum yang kedua, di poin yang kedua, itu kan di kalimat terakhir sebagaimana diktum di nomor 1. Jadi aturannya itu berkait-kait itu. Tapi yang saya lihat dijelaskan, dikomentari oleh banyak orang itu terpotong, tidak seakan-akan tidak menjadi satu kesatuan, yang terutama 1 sampai 4 itu. Dia kan beberapa poin itu. Sebenarnya pasalnya tidak banyak, keputusannya 1, 2, 3. Saya mencatat hanya yang serius barangkali 5 sampai sanksi itu. Jadi yang lain tidak ada masalah. Jadi kalau kita mau belajar betul kepada teks ini ya, kalau kita lihat substansinya, sebenarnya tidak harus kita ribut seperti ini. Hanya persoalannya adalah kenapa orang ribut. Seperti ini kan, itu ada pendapat. Saya pun kadang berpendapat ini pasti akar persoalannya bukan di sini, bukan Pak, soal seragamnya itu. Kita bicara soal substansi SKB 3 Menteri, Pak ya. Poin 1 misalnya tadi kita sudah bahas bahwa SKB ditujukan kepada sekolah negeri. Kita perlu anulir kembali begitu ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan bahan pertimbangan. Untuk yang poin kedua adalah murid-murid secara individual berhak memilih seragam dengan atau tanpa kekhususan agama. Secara substansi kalau Bapak menilainya seperti apa, Pak? Bahwa murid-murid secara individu berhak menentukan seragam dengan atau tanpa kekhususan agama. Jadi artinya sekolah itu tidak mewajibkan, karena memang ada sekolah-sekolah tertentu yang kemudian mewajibkan, sehingga kemudian muncullah SKB ini di poin yang kedua, bahwa mereka itu bebas menentukan seragamnya sesuai dengan kekhususan agamanya. Jadi itu juga kebebasan untuk menentukan itu ya, di aturan yang nomor 2 ini. Kebebasan kepada peserta didik atau gurunya atau tenaga yang lain untuk memilih menggunakan pakaian seragam. Memilih pakaian seragam sebagaimana diktum 1 itu. Atribut sebagaimana diktum 1. Diktum 1 itu ada yang tanpa kekhasan, satunya lagi dengan kekhasan. Dia suruh pilih. Misalnya kayak gitu ya. Kan longgar juga itu. Ada kekhasan? Dia kalau aku mau pilih ya yang ada kekhasan, kan dibolehkan. Ini yang kalian lihat lalu terpotong itu dipahamkan oleh banyak orang nih, agak potong itu sehingga informasi tidak utuh. Tidak utuh, jadi seakan-akan lalu diberi kebebasan.
Sampai ada usul begini ya. Kita bisa bayangkan kalau sekarang kalau kita bicara kebebasan, ini kan soalnya ributnya itu kan berjilbab. Ya. Padahal kan kita ini maaf ya, kalau besok diberi kebebasan, saya kira ya tidak hanya berjilbab. Laki-laki Muslim sangat dianjurkan untuk bergamis. Laki-laki Muslim kalau kita membaca kitab Imam Mawardi, Sirajul di kitab-kitab Islam itu, saya sempat membaca sebelum ke sini Riyadus Sholihin ya. Kita dianjurkan bergamis. Bagaimana besok kalau yang bergamis minta juga kebebasan dia bergamis? Kacau nanti. Lalu yang lain juga minta. Agama lain mungkin ada pakaian lain minta. Lalu gimana ini? Banyak sekali. Padahal ya identitas sekolah itu penting. Dan seragam menjadi salah satu simbol identitas. Iya, itu. di dalam Islam pun, di dalam agama Islam pun, maaf ya kalau saya melihat dari Islam pun, sebenarnya kita berpakaian itu satu di antara alasannya karena identitas. Saya mesti berbusana laki-laki, tidak boleh saya berbusana perempuan, karena saya laki-laki. Nah kan begitu, kalau sudah saya berbusana laki-laki seperti busana perempuan, kan tidak jelas identitas saya laki atau perempuan saya ini. Lalu yang lebih prinsip lagi menutup aurat. Menutup aurat ada lagi alasan membuat keindahan. Ya kan, berbaju yang bagus supaya indah. Banyak alasan agama di situ ya. Jadi penting identitas kan bangsa yang besar tuh ya. Kebetulan saya pernah merasakan sendiri bagaimana penghormatan terhadap identitas di negara Jepang. Ya, artinya Pak, dengan poin kedua yang dalam SKB tersebut, pemerintah sudah memberikan kelonggaran Pak ya. Ya kelonggaran karena kita disuruh merujuk ke Diktum 1. Ya, Kemudian yang ketiga bahwa Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan atau melarang. Artinya Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan. Ada lagi kalimatnya, agak selesaikan itu. Seragam tertentu. Ya. Pak? Di nomor berapa itu? Yang ketiga. Jadi kan dalam rangka melindungi hak peserta didik, kan, pemerintah daerah, sekolah tidak boleh mewajibkan, tidak boleh memerintahkan, tidak boleh mensyaratkan, tidak boleh menghimbau, atau tidak boleh melarang menggunakan penggunaan ya kan sama juga tidak boleh melarang. Kita akan analisa poin yang ketiga setelah yang satu ini Pak. Baik pemirsa, kita akan pahami secara utuh mengenai poin per poin daripada SKB 3 Menteri bersama dengan Pak Dr. Aswandi setelah yang satu ini. Tetaplah dalam Bincang 56. Pontianak, Kota Khatulistiwa berwawasan lingkungan yang cerdas dan bermartabat. Mari kita sama-sama menjaga kota ini tetap bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Dan nonton TVRI sebagai media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Vaksinasi membuat tubuh kita kebal terhadap beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin COVID-19 sudah dilakukan uji klinik dan dipastikan keamanan, khasiat, dan kualitasnya oleh para ahli kesehatan. Vaksinasi bukan hanya benteng untuk diri kita sendiri, tetapi juga melindungi keluarga, orang lain, dan seluruh rakyat Indonesia. Meskipun sudah divaksin, kita harus tetap menjaga pola hidup sehat, serta selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Masyarakat Kalimantan Barat siap divaksin. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik, Anda kembali lagi dalam Bincang 56 mengenai mencermati SKB 3 Menteri bersama dengan Pak Dr. Aswandi selaku pemerhati dan pengamat pendidikan. Baik, Pak Aswandi, kita sampai ke poin yang ketiga mengenai Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan atau melarang penggunaan seragam tertentu. Artinya secara substansi kita memahami pemerintah daerah, provinsi, kabupaten maupun kota, bahkan
sekolah tersebut tidak boleh membuat aturan tersendiri terkait dengan seragam sekolah. Artinya ada Pemenda yang mengatur itu sehingga kemudian lahirlah SKB ini. Iya. Bagaimana Pak? Jadi memang ya di awal tadi sedikit saya singgung juga ketika SKB ini ditetapkan pemerintah. Waktu ini kan 30 hari, singkat. Mestinya di waktu yang singkat ini pemerintah daerah harus bersiap-siap untuk membuat peraturan daerah sebenarnya. Ini saya ingin memang mau menyampaikan ini karena supaya tidak lebih dari 1 bulan orang resah ini. Nah, nanti kan bisa saja pemerintah daerah itu bagaimana dia memahami SK ini. Nah, jadi kan mesti cepat dibuat itu oleh pemerintah daerah. Jangan dibiarkan berkembang terus ini. Padahal ini membutuhkan waktu yang sangat cepat. Barangkali pertama di situ disebutkan menyisir. Barangkali masih ada aturan yang diskriminatif, itu paling tidak tuh dilakukan oleh pihak sekolah. Itu dan bisa diatur saja itu. Gubernur kepada seluruh di dinas provinsi misalnya kan ya. Lalu ya bupati dengan para dinas-dinas di kabupaten. Ini supaya cepat selesai masalah ini. Nah, jadi nanti kan tentu ya mereka paham lah, biasalah membuat peraturan daerah itu ya. Nah, jadi barangkali nanti mereka juga ya mengundang dari banyak orang yang untuk membedah aturan daerah itu. Biasa tuh ketika kita membuat aturan daerah, kita mendengar pendapat orang lain kan, jangan sampai kita salah. Karena dikhawatirkan nanti lalu kita membuat aturan justru lebih membuat masalah lagi, aturan ini jadi salah tafsirkan kita. Kan itu juga saya takut itu kalau itu terjadi. Bisa saja itu terjadi karena ini kan ditafsirkan nanti oleh banyak daerah yang ya beragam-ragam lagi daerah itu. Nah, silakan, sehingga janganlah kita lalu bertahun-tahun berlama-lama hanya ngurus seragam sekolah ini yang kemarin tidak terlalu bermasalah kan gitu ya. Nah, jadi saya setuju pemerintah daerah segera menyusun ini supaya tidak kenaklah melarang, kenaklah macam-macam itu kan. Karena kalau dibaca secara keseluruhan nampaknya kayak serius sekali aturan ini gitu ya. Dengan segala ancaman-ancaman sanksinya itu ya. Nah, itu kan jangan terjadi. Sanksinya Pak kalau kita melihat sanksinya macam-macam. Ya karena di situ ada 3 menteri dalam negeri nanti memberi sanksi kepada pemerintah daerah. Tapi sanksinya nampaknya tidak terlalu berat ya. Sanksinya ya dianggap melanggar disiplin kerja. Lalu ditegur secara tertulis kan gitu ya. Nah, itu dalam negeri sanksinya. Kalau Kemendikbud ini yang agak keras sanksinya ini. Saya ketika ini terbit, saya udah ditelepon oleh banyak guru. Saya ditelepon oleh banyak praktisi pendidikan. Kok berat benar sanksi dari kementerian ini katanya gitu. Ya memang berat. Bahkan saya bilang seperti kurang bijak itu sanksinya. Bayangkan nanti bosnya dimasalahkan. Ya kan, kita ini maaf ya, kalau yang praktisi sekolah ini sangat tergantung juga dengan bos itu. Kalau sampai bos diberhentikan hanya gara-gara ada 1-2 orang anaknya tidak seragam atau tidak berbusana sesuai dengan aturan ini misalnya. Kan banyak murid yang kena juga akibat seorang siswa saja ya kan. Jadi mengorbankan banyak orang. Maka saya bilang janganlah kita membunuh tikus lalu di gudang dibakar itu kan jangan. Nah, jadi menurut saya sanksi itu terlalu berat. Lalu Departemen Agama, ini yang saya agak tertarik saya membahas mempelajari sanksi dari Departemen Agama. Karena maaf saja ya, ada orang yang melihat pakaian ini masih hilafiyah. Kalau membaca buku tafsir Quraisyah Shihab ya, saya sudah baca tadi malam ya, lain lagi tafsirannya. Nah, jadi soal busana ini, jadi macam-macam dah kan gitu ya. Jadi maka di sana pendampingan, diberi pemahaman keagamaan. Agama yang moderat. Agama yang moderat. Saya kira ya itu bagus itu. Jadi ada pemahaman, memberikan pemahaman terhadap fikih etika berpakaian ini kan misalnya kan gitu ya. Saya kira ya
biasanya orang Indonesia ini kalau sudah dijelaskan dari sudut pandang agama, mudah sekali dia memahaminya. Jadi karena kalau itu benar sudah seperti itu, dia kan jadi tidak masalah. Jadi bagus begitu ada pembelajarannya di situ, tidak langsung disanksi gitu. Ya. Jadi makanya saya apresiasi dengan kebijaksanaan Menteri Agama yang ingin memberikan pendampingan untuk memberikan pemahaman itu. Tidak langsung orang dihukum mentang-mentang kita megang dana BOS lalu kita bilang dana BOS. Jadi kan itu menurut saya mesti ditinjau kembali aturan. Nah, salah satu yang mesti ditinjau barangkali itu sanksinya terlalu berat berikan oleh Kemendikbud. Kemendikbud bolehlah dipelajari lagi sanksi itu. Itu jadi kayak panik begitu sepertinya mensikapi keluarnya aturan ini. Kok terlalu dibesar-besarkan? Ada apa ini? Kalau kita kaitkan antara seragam sekolah dengan mutu pendidikan atau output dari sekolah tersebut, belum juga kita lihat gitu Pak ya. Iya, Kenapa belum. kemudian kalau kita mencermati lebih dalam lagi secara substansi misalnya, Kemendikbud justru memberikan sanksi yang notabene ada kaitannya dengan mutu pendidikan, dengan biaya operasional sekolah, tetapi justru dengan melanggar aturan ini bosnya tidak dicairkan. Itu kan pasti berdampak pada proses pembelajaran. Pasti saya ditanya oleh Radio Idola Semarang, Pak Aswandi seragam, aku bilang saya nih SD tak punya seragam, tak pakai seragam di madrasah ibtidaiyah itu ya, sampai jangankan seragam saya bilang tidak pakai sandal. Di Sanawiyah saya baru pakai sandal jepit. Baju pun tidak berseragam. Saya baru menggunakan seragam putih hitam tuh saya di SMA, di SPG waktu itu kan. Itulah saya baru berseragam. Ya, alhamdulillah walaupun saya tidak berseragam waktu di SD, di SMP, saya bisa juga sampai sekarang melanjutkan pendidikan ya. Jadi ya kenapa kok diributkan sekali gitu ya? Tapi kalau tadi soal jilbab, barangkali memang ya ada tidak sekedar identitas. Ini harus paham ini. Jadi sebetulnya perlu ada pemilahan Pak ya. Karena pengaturan seragam secara universal dan pengaturan jilbab. Sehingga Jilbab kemudian ini kan tidak disatukan. Menutup aurat sebenarnya yang kita paling mudah menjelaskannya. Kalau jilbab kan orang nanti macam-macam lagi, hijab ke, cadar ke, kan macam-macam. Menutup aurat di dalam Al-Quran pun saya baca seperti itu. Di dalam kitab Riyadus Shalihin pun menutup aurat juga dijelaskan seperti itu. Coba kita lihat kalau dia pakai jilbab menutup aurat sebagian. Jadi memang bagi orang Islam itu penting karena itu kewajiban dan itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Di negara kita di Undang-Undang Dasar 45 pun tidak bertentangan. Kalau saya mendidik anak saya dari kecil udah berbusana berjilbab, itu memang sudah kewajiban saya. Bahkan cucu-cucu saya yang masih baru lahir pun, ya maaf ya ada yang baru 3 bulan, udah saya kasih jilbab kok. Masih belum berjalan ini anak cucu nih. Udah saya beli kemana-mana saya pakaikan jilbab. Jadi karena saya anggap itu menutup aurat gitu. Jadi anak kecil mesti mulai dibiasakan, memang lebih baik dibiasakan. Tapi kadang-kadang orang tua itu ya karena dah sulit dibiasakan, tidak jarang yang memaksakan. Tapi ya karena tadi udah sulitnya tadi itu. Jadi tidak mudah itu mendidik anak sehingga dia menggunakan busana seperti itu bukan persoalan mudah. Karena anak kita ini yang namanya berbusana ini lagi ngetren, itu yang diikutinya. Yang tidak semuanya menutup aurat. Jadi oleh karena itu kalau ada orang tua dari kecil sudah membiasakan itu sampai terusik dengan aturan itu, sesuatu yang biasa itu, yang wajar itu. Yang wajar ya. Makanya jangan bersentuhan dengan soal-soal yang terlalu sensitif menurut saya. Ya. Jadi ya biarin kalau kemudian ada kasus seperti ini di dalam sekolah tertentu, kenapa kemudian muncul aturan di poin ketiga tadi, Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang. Kemudian di poin berikutnya adalah sekolah wajib mencabut aturan seragam khusus agama.
Artinya memang pihak sekolah sudah membuat aturan khusus kepada seluruh muridnya untuk menggunakan pakaian khusus agama tersebut misalnya. Nah, yang ini yang menjadi persoalan. Ya, yang sehingga kemudian lahir ini. Yang itu yang dicabut. Nah, itu yang dicabut begitu. Ya, ada usul dari Majelis Ulama, saya kira ya perlu dipertimbangkan. Profesor Khalil Nafis ya. Dia mengusulkan silakan tetap seperti biasa, berbusana yang Islam berbusana ya, berjilbab dan sebagainya, tapi ada izin orang tua. Ini kan mulanya ini kan karena orang tua yang mengkritik ini. Nah, jadi ini bagus menurut saya. Bagusnya bagaimana? Jadi orang tua juga ikut bersama-sama sekolah mendidik dari pihak sekolah juga tidak kemudian langsung serta-merta memberikan paksaan kepada seluruh siswanya tanpa ada persetujuan dari orang tuanya. Itu yang harus digarisbawahi begitu, Pak. Ya itu karena tadi pentingnya kerjasama itu. Itu sangat bagus menurut saya. Itu yang diminta oleh Majelis Ulama, tambahkan 1 pasal. Apa susahnya? Kalau orang tua setuju ya kan tidak masalah sebenarnya. Nah, jangan berpikir yang terlalu jauh lah. Pokoknya kita ini kan kadang-kadang ada rasa ketakutan ini yang saya tidak enak menyebutkannya di sini. Nah, makanya menurut saya ya udahlah, kita yang penting pakaian ini kan menurut syariat ya silakan. Yang sudah-sudah itu kan tidak masalah itu. Nah, jadi ya tetap seperti biasa, apalagi orang tua mengizinkan. Nah, kalau orang tua mengizinkan toh akhirnya dia lalu meramaikannya, itu tidak benar pula orang tua macam itu. Dia mengizinkan ya dia terima saja apa yang terjadi. Ya, artinya memang aturan ini kalau kita kaji dari poin per poin tadi secara keseluruhan sebenarnya bisa kita terima begitu. Artinya ya, tidak ada masalah begitu. Tidak ada masalah. Nah, hanya dari harus ada poin 1 sampai poin sanksi pun kalau kita pelajari paling ya saya paling disanksi saja saya melihatnya. Menurut saya keberatan saya dengan sanksi yang dikeluarkan di Dikbud ini. Yang lain-lainnya tidak masalah. Iya. Tidak masalah, tetapi masalahnya adalah nanti saya akan tanyakan lagi, Pak. Baik, semakin menarik dan udah mulai mengerucut terkait dengan bagaimana kita mencermati SKB 3 Menteri ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah dalam Bincang 56. Vaksinasi membuat tubuh kita kebal terhadap beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin COVID-19 sudah dilakukan uji klinik dan dipastikan keamanan, khasiat, dan kualitasnya oleh para ahli kesehatan. Vaksinasi bukan hanya benteng untuk diri kita sendiri, tetapi juga melindungi keluarga, orang lain, dan seluruh rakyat Indonesia. Meskipun sudah divaksin, kita harus tetap menjaga pola hidup sehat, serta selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Masyarakat Kalimantan Barat siap divaksin. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Bangsa Indonesia memiliki keragaman bahasa dan budaya. Keberagaman itu menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang paling indah di dunia. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita bersama untuk memelihara keberagaman itu. Dan dalam konteks itu, mari kita nonton TVRI, sebab TVRI sebagai media pemersatu bangsa. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Baik, Anda kembali lagi dalam Bincang 56, masih bicara mengenai mencermati SKP 3 Menteri bersama dengan Pak Dr. Aswandi selaku pengamat pendidikan. Baik Pak, kita tadi sudah membahas poin per poin dan secara substansi mengenai SKB 3 Menteri ini tidak menjadi persoalan, hanya perlu ada tambahan-tambahan pasal, termasuk juga sanksi yang mesti harus dikaji dan dipertimbangkan kembali, khususnya sanksi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau untuk Kementerian Agama dan juga Kemendagri sudah tidak menjadi
persoalan begitu Pak ya. Dan di poin yang ke-6 ini kan ada poin Aceh dapat pengecualian. Ini bagaimana Bapak melihat? Jadi barangkali karena kekhususan Aceh itu. Kalau kita pergi ke Aceh, banyak sekali itu kekhususan di Aceh itu yang tidak bisa kita perlakukan dengan di kita di sini. Masih ada hukum rajam. Misalnya kan di sini tidak ada. Orang dipukul karena ketahuan berzina, misalnya itu kan di Aceh ada itu. Nah, jadi karena dia negara Islam ya, provinsi yang mengklaim dirinya berdasarkan syariat Islam ya, jadi ya sebagian dia pakai aturan-aturan itu. Nah, jadi sudah sepantasnya ada pengecualian untuk di aturan-aturan yang sudah sangat umum di banyak bidang kehidupan pun dia banyak dibedakan. Termasuk pilkada kan ada pilkadanya dia lain ya, partai politiknya macam-macam gitu ya. Pak, jadi di dalam aturan-aturan bernegara ini pun dia sudah banyak berbeda. Tapi tetap ya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 tetap. Nah, ketika ada aturan itu, ya hal yang wajar saja dia berbeda juga. Nah, karena kekhususan daerah Aceh itu, saya kira ya, dan itu dibolehkan. Undang-undang pun tidak melarang itu. Makanya di peraturan ini, sebagaimana terdapat di undang-undang, dengan dia memberi kekhususan kepada Aceh yang tidak juga bertentangan dengan undang-undang. Terus Pak, ya, jadi tidak masalah. Kita melihat dan kalau kita membaca secara utuh, sebetulnya SKB ini punya nilai-nilai positif, memperkuat pluralisme, memperkuat pemahaman keragaman, memperkuat siap untuk berbeda. Tetapi justru kita melihat munculnya SKB ini seolah-olah kita ini tidak siap dengan perbedaan. Bahkan di sekolah kan kita juga diajarkan dengan siap untuk berbeda. Tetapi sepertinya ini mudah diucapkan, tetapi dalam prakteknya itu tidak semudah yang kita lihat. Begitu Pak. Saya amati seperti itu. Kan sudah hampir 20 tahun tuh kita mengamati ini. Sejak Kalimantan Barat ada konflik-konflik dulu ya, kita masih di SMA waktu itu. Bukan tidak ada usaha pemerintah bagaimana mendamaikan konflik itu, sampai ada slogan harmonis dalam etnis. Nah, itu kan kita waktu itu masih di SMA, masih kuliah. Lalu kalau ada konflik, ada seremonial, potong ayam, potong ini kan upacara damailah seakan-akan. Tapi tidak lama setelah itu konflik lagi. Tidak bisa yang hanya dengan seremonial itu. Jadi internalisasi misalnya, internalisasi nilai keberagaman belum masuk. Maaf ya, sampai hari ini seperti itu. Kalau kita pelajari tentang penelitian ya, hubungan antar etnis misalnya ya, itu maaf ya, itu sekolah gagal itu. Saya mesti mengatakan ini, sekolah gagal. Sekolah tidak mampu kalau ada sesuatu konflik antar suku, sekolah tidak mampu mengatasi itu. Karena ya sekolah ya memang kurang memperhatikan soal keragaman ini. Persoalannya karena kebijakannya belum ada peluang untuk bisa memperkuat itu. Jadi saya waktu itu sudah pernah, kalau tidak salah lebih mendalam, Pak Amrazi Zakso meneliti itu dalam disertasinya juga ya. Sempat kita baca bahwa kalau kita damai sekarang ini ya, karena tidak ada pemicunya saja sebenarnya. Dengan mudah kita berkelahi, berkonflik antar suku kan, hanya kebetulan sekarang ini dapat diredam semuanya pemicu-pemicunya itu. Oleh karena itu ya biasanya ya pilkada mulai muncul itu. Baru orang berkotak-kotak di situ, dan berkotak-kotaknya orang tuh ya berdasarkan suku, ya kan? Kadang berdasarkan agama, masih kembali kepada persoalan primordialisme itu. Jadi orang akhirnya seperti itu terus. Ini kan belum berhasil kita, makanya saya gunakan ya kebinekaan kita itu semu. Kita ngomong kita berbeda semu, atau pluralistik kita ini ya palsu. Kita merasakan beragam-ragam, tapi kita mudah sekali berkonflik. Hanya kadang-kadang kecil saja.
Persoalannya kita mudah berkonflik. Ini diselesaikan bisa karena perilaku seperti ini adalah proses dari pembelajaran. Ada pembelajaran yang secara tidak langsung di rumah, ada pembelajaran secara formal di sekolah, di perguruan tinggi, ada pelajaran di masyarakat. Makanya kita waktu itu tawarkan mesti pendidikan multikultural ya, multicultural education harus diterapkan. Tapi kan akhirnya rekomendasi penelitian yang sangat bagus itu ya tidak pernah didengar pemerintah. Nah, kan gitu ya. Misalnya content integration misalnya kan ya. Bagaimana mengajarkan tentang suku lain kepada suku lain satu lainnya. Kita kan mulai tidak tahu cerita-cerita itu. Sekarang nih coba lihat, belum lagi bagaimana reconstruction ya tentang pengetahuan, bagaimana equity pedagogik, bagaimana yang ya empowerment school culture. Jadi dimensi pendidikan karakter itu yang kita pernah usulkan tidak pernah didengar oleh pemerintah, sehingga ya seperti biasa saja. Makanya ya saya selalu optimis kalau ini mesti dibetulkan dengan pendidikan multikultural yang benar. Nah, jadi makanya ya pendidikan multikultural ya mesti ditanamkan. Orang kan eksklusifisme sekarang nih banyak nih. Bukan inklusifisme, merasa pintar sendiri, merasa sukunya hebat sendiri. Kan masih ada seperti itu. Nah, jadi tidak boleh lagi. Kalau ini tidak kita lakukan, saya khawatir ya apapun nanti yang dibuat oleh pemerintah aturan ya itu hanya aturan-aturan saja, itu tetap terjadi pengulangan sejarah kembali. Termasuk SKB 3 Menteri ini sebenarnya kita bisa melihat ini menjadi pintu masuk untuk belajar pluralisme harusnya. Iya betul. Jadi kalau bisa dengan SKB Menteri lalu nanti diterjemahkan lagi oleh pemerintah daerah ya. Itulah di saat itu kalau perlu ya pemerintah daerah mencantumkan pentingnya pendidikan multikultural itu. Ya contohnya sudah banyak, saya lihat dengar Singkawang mendapat penghargaan sebagai satu daerah yang sangat toleran misalnya kayak gitu. Ya kita buktikan benar enggak itu? Benar enggak itu? Yang dimaksud toleran itu apa benar itu? Kan kita perlu kaji terus itu, kembangkan terus. Nah, lalu ya kalau kita mau melakukan pendidikan multikultural ya, mengimplementasikan itu masih ada rasa optimis kita. Jadi tidak bisa kalau hanya dengan hukum-hukum aturan itu saja. Mesti ada aturan. Coba kau perhatikan nanti. Kalau hanya dengan aturan-aturan mudah sekali itu dilanggar. Tapi kalau dengan proses pendidikan memang hasilnya tidak cepat ya, tapi terjadi. Artinya Pak, kalau kita ingin menerapkan pendidikan multikultur tadi, tidak hanya klasikal, tidak hanya teori di kelas, tetapi juga mengambil proses di lapangan, begitu maksudnya secara sederhananya. Intinya itu kalau kita udah mencapai nyaman ketika beragam, itulah dia kondisi itu. Apakah kita nyaman? Ternyata belum. Mahasiswa minta KKN di tempat tertentu, asal jangan di situ. Pilih-pilih masih. Padahal kan tidak masalah sebenarnya. Tidak boleh dikaitkan dengan agamanya, tidak boleh dikaitkan dengan sukunya, kan gitu. Dia silakan saja. Ini kita orang Kalimantan Barat misalnya. Artinya kayak gitu ya. Kenapa masih ada pemikiran yang seperti itu, penanaman dari awalnya yang memang belum kuat gitu ya. Artinya memang jadi itu proses pendidikan dari awal memang. Semestinya ya berbeda, nyaman dengan perbedaan ini ya dari kecil sudah harus ditanamkan. Dan tapi kan kita ini kadang-kadang tidak berbeda pendapat dengan di rumah saja kita masih ribut. Sebagai sesi akhir ini Pak, sebagai sesi akhir tanpa terasa, dengan munculnya SKB 3 Menteri mengatur seragam dan atribut sekolah dalam upaya untuk memperkecil atau tidak lagi memperkuat perbedaan, tetapi ingin menyatukan semua perbedaan. Bagaimana Pak? Terakhir Pak. Ya saya pikir ya memang kita harusnya seperti itu. Ya nyaman dalam keberagaman, membahagiakan untuk semua orang, bukan kelompok kita saja. Sedih kita kalau hanya kelompok kita yang nyaman, kelompok lain tidak nyaman. Mestinya kita membiasakan, dan itu tidak mudah. Tidak mudah membiasakan itu. Benar itu tidak mudah.
Nah, jadi oleh karena itu dari kecil sudah sudah di kotak-kotak begitu kan susah itu. Jadi anak kita mesti diajarkan semua itu. Dan tidak bisa tidak diajarkan. Mereka tanya nanti dengan kita. Orang tua harus mampu menjelaskannya itu. Perubahan perilaku itu mesti seperti itu, didiskusikan dengan anak-anak itu. Kenapa kita butuh keberagaman? Oh, ceritalah yang positif-positif tentang berbeda. Dan, kalau pentingnya Bapak perbedaan menilai dengan itu, hadirnya SKB pengaturan seragam ini nanti akan ada kaitannya Pak dengan mutu sekolah kita? Akan lebih baik nanti atau? Oh, tidak terlalu dekat hubungannya. Saya udah banyak lah. Dan di banyak negara kan orang tidak pakai seragam. Di negara maju rasanya tidak juga kok. Di Finlandia itu tidak seragam. Bebas seragam. Bebas. Coba kita lihat video-video pendidikan di Finlandia. Orang ada yang pakai kaos oblong. Belajar tapi tidak hebat. Jadi kita ini ribut. Tapi maksudnya juga betul untuk memberikan identitas, karena banyak juga negara yang dia menjunjung identitas. Kalau kita nginap di Jepang tuh kan dikasih kimono, suruh kita pakai kimono kita di situ kan, ya tidak apa-apa karena itu identitas. Nah, di Burma kita lihat pakaiannya murah sekali, tapi orang dengan bangga memakainya, hanya karena itu sebuah identitas. Kalau kita menjadikan seragam sebagai sebuah identitas yang akhirnya membanggakan kita ya. Nah, dampak-dampak psikologis itunya yang dipentingkan. Agar supaya seragam tidak hanya menjadi sebuah identitas, apa yang dilakukan? Ya, memang ya pertama tadi identitas. Kalau dia tidak sekedar identitas ya kaitkan dengan tadi itu tidak melanggar etika. Lalu ada unsur keindahannya di situ kan gitu. Tidak boleh terlalu mewah. Kita kan tidak boleh tuh. Makanya cukup dibuat warna putih saja. Karena di dalam pandangan agama pun kita tidak dianjurkan untuk bermewah-mewah. Iya. Iya. Baik Pak, terima kasih tanpa terasa sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah catatan menarik bagi saya secara pribadi dan juga pemirsa di rumah terkait dengan pertanyaan selama ini mengenai SKB 3 Menteri. Terima kasih Pak Aswandi. Dan pemirsa, demikian akhir perbincangan mengenai mencermati SKB 3 Menteri. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali saya Ramdan mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.